Aku Irina Faza. Aku Isada. Aku Gina Aninda. Di sini kami akan menjelaskan mengenai perilaku adiksi dan perilaku seks. Dimulai dari pengertian, macam-macam, bentuk, dan faktor utama. Kalian pasti penasaran kan? Check this out! Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Gina Aninda. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perilaku adiksi. Jadi, apa itu perilaku adiksi? Perilaku adiksi atau behavioral addiction ini sudah merupakan gangguan kejiwaan. Tetapi sekarang kita tahu bahwa internet, seksual, main games, kemudian makan enak, belanja-belanja, itu semua adalah bentuk dari adiksi. Di mana adiksi adalah kondisi medis, yaitu adanya sakit psikiatrik yang mempengaruhi organ di otak. Atau, adiksi juga dapat diartikan sebagai kecenderungan seseorang untuk melakukan suatu aktivitas atau perilaku secara berulang-ulang meskipun dampak negatif dari perilaku tersebut terlihat jelas. Pada dasarnya, semua orang akan mencari sesuatu yang dipersepsi enak, seperti main games, makan, belanja, seksual, dan lain-lain. Nah, ketika seseorang sudah melakukan hal tersebut dan dia tidak bisa mengendalikannya, walaupun dia tahu bahwa hal tersebut dapat merusak pada kesehatan atau kehidupannya, maka itu adalah salah satu pertanda bahwa dia sudah terkena adiksi. Kemudian, setelah kita tahu mengenai apa itu perilaku adiksi, maka kita perlu tahu juga apa yang menjadi faktor penyebab dari perilaku adiksi ini. Berikut ada 5 faktor yang menjadi penyebab perilaku adiksi. Yang pertama, faktor genetik. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa genetika dapat mempengaruhi kemungkinan seseorang untuk mengalami kecanduan. Misalnya, orang yang memiliki riwayat keluarga terhadap kecanduan memiliki kemungkinan besar untuk mengembangkan kecanduan itu sendiri. Yang kedua, faktor psikologis. Beberapa kondisi psikologis seperti kecemasan, depresi, stres, dan masalah emosional lainnya dapat memicu perilaku adiksi. Orang yang memiliki masalah psikologis mungkin akan mencari cara untuk meredakan gejala mereka. Dan sering ditemukan bahwa perilaku adiktiflah yang memberikan rasa lega untuk sementara. Yang ketiga, faktor sosial. Tekanan sosial dan pengaruh lingkungan juga dapat mempengaruhi kecenderungan perilaku adiksi. Bergaul dengan teman-teman yang terlibat dalam perilaku adiktif mungkin lebih cenderung untuk mengikuti perilaku tersebut. Yang keempat, faktor lingkungan. Lingkungan fisik atau situasi di sekitar seseorang juga dapat mempengaruhi kecenderungan perilaku adiksi. Misalnya, akses mudah untuk menggunakan alkohol atau narkoba dapat memperburuk kecanduan pada orang yang sudah rentan terhadap kecanduan itu. Dan yang terakhir, faktor biologis. Beberapa zat atau aktivitas yang menyebabkan kecanduan seperti alkohol atau narkoba dapat mempengaruhi sistem saraf seseorang dan memicu perilaku adiksi. Adapun faktor biologis lainnya seperti ketidakseimbangan kimia dalam otak juga dapat memainkan peran dalam kecenderungan perilaku adiksi ini. Namun, perlu diingat bahwa faktor-faktor yang menjadi penyebab perilaku adiksi ini tidak selalu berlaku untuk semua orang, karena pada dasarnya setiap orang itu memiliki keunikannya sendiri dan bisa mengalami kecanduan karena kombinasi beberapa faktor yang berbeda. Sekian dari saya, terima kasih. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis adiksi. Adiksi dibagi menjadi 2, ada adiksi zat dan adiksi perilaku. 1. Adiksi zat, antara lain kecanduan alkohol, kecanduan ganja, kecanduan kafein, kecanduan opioid, kecanduan obat penenang, dan kecanduan tembakau. 2. Adiksi perilaku, antara lain kecanduan internet, kecanduan olahraga, kecanduan belanja, kecanduan judi, dan kecanduan seks. Dalam jenis adiksi juga ada yang disebut dengan adiksi nafza, atau adiksi narkoba. Nafza singkatan dari narkotika,
psikotropika, dan zat adiktif lain. Misalnya, kafein, heroin, kokain, rokok, sabu, dan lain-lain. Berikut beberapa cara yang dapat dilakukan seseorang untuk mengatasi perilaku adiksi. Pertama, menemukan tujuannya untuk berubah. Hal ini diperlukan seseorang untuk menguatkannya ketika nanti ia goyah di tengah proses pemulihan. Lalu selanjutnya ada persiapan untuk berubah. Yang ketiga ada mulai melakukan treatment atau pengobatan di tempat-tempat tertentu. Lalu yang terakhir mencari bantuan para ahli dan juga dukungan orang-orang sekitar. Perilaku seks dapat diartikan sebagai tindakan atau aktivitas yang terkait dengan kegiatan seksual seseorang seperti melakukan hubungan seksual dan tindakan seksual lainnya. Perilaku seksual ini melibatkan tindak fisik, psikologis, dan sosial yang terkait dengan eksplorasi pengalaman dan ekspresi seksual individu. Menurut Kartono tahun 2006, sexual behavior atau perilaku seksual adalah perilaku yang berhubungan dengan fungsi-fungsi reproduktif atau yang merangsang sensasi dalam reseptor-reseptor yang terletak pada atau di sekitar organ-organ reproduktif atau daerah-daerah erogen. Hai, aku Ina Nabila. Di sini aku akan melanjutkan materi yang telah diberikan oleh Ina tadi. Nah, setelah mengetahui apa itu pengertian perilaku seksual, perilaku seksual juga memiliki beberapa bentuk-bentuknya, di mana bentuk-bentuk perilaku seksual itu mengalami peningkatan di dalam setiap tahapannya. Tahap yang pertama yaitu berpegangan tangan. Berpegangan tangan memanglah tidak menimbulkan hasrat keinginan seksual yang kuat, namun diawali dengan berpegangan tangan biasanya muncul suatu keinginan yang berlebih untuk melakukan aktivitas seksual lain, sehingga kepuasan seksualnya itu tercapai. Tahap yang kedua yaitu ciuman kering. Ciuman kering adalah aktivitas seksual berupa sentuhan pipi dengan bibir yang dampaknya bisa menimbulkan seseorang menjadi berimajinasi, berfantasi, dan meningkatnya keinginan untuk melakukan aktivitas seksual yang lain. Tahap ketiga yaitu ciuman basah. Ciuman basah adalah aktivitas seksual berupa sentuhan bibir yang dapat menimbulkan keinginan seksual yang lebih tinggi lagi, karena ciuman basah dapat mendorong keinginan seksual yang tidak terkendali, sehingga seseorang akan tanpa sadar melakukan aktivitas seksual yang lain. Tahap yang keempat yaitu berpelukan. Berpelukan memang menimbulkan sensasi yang aman dan nyaman, namun perlu diingat bahwa berpelukan juga dapat merangsang seksual, terlebih jika mengenai bagian-bagian tertentu yang sensitif. Yang kelima yaitu berfantasi atau berimajinasi. Nah, berfantasi atau berimajinasi adalah sebuah tindakan atau bentuk membayangkan seseorang dengan tujuan untuk menimbulkan perasaan erotisme. Yang keenam ada meraba. Meraba adalah aktivitas menyentuh bagian tubuh sensitif kita dengan tujuan untuk merangsang seksual. Contohnya seperti menyentuh payudara, menyentuh leher, menyentuh paha atas, menyentuh vagina, dan menyentuh bagian tubuh sensitif lainnya dengan tujuan untuk merangsang seksual. Nah, aktivitas meraba itu dapat melemahkan kontrol diri sehingga dapat membuat seseorang akan melakukan aktivitas seksual selanjutnya. Yang ketujuh ada masturbasi. Masturbasi adalah tindakan atau usaha seseorang untuk merangsang tubuhnya dengan tujuan untuk mencapai kepuasan seksual. Biasanya pada laki-laki dengan merangsang alat genital, namun pada perempuan lebih beragam. Selanjutnya ada petting. Istilah petting secara tradisional itu menggambarkan usaha seseorang untuk merangsang bagian tubuh tertentu oleh pasangannya namun tidak sampai berhubungan seksual. Jadi intinya petting itu hanya usaha untuk merangsang tanpa adanya hubungan seksual oleh pasangan kita. Dan yang terakhir ada oral sex. Oral sex adalah kegiatan memasukkan penis ke dalam mulut yang memberikan rangsangan seksual sehingga si pelaku dapat merasakan orgasme. Nah, jadi itu adalah bentuk-bentuk perilaku seksual menurut teori Duval dan Miller. Jadi dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk perilaku seksual itu meliputi berpegangan tangan, ciuman basah, ciuman kering, berpelukan, dan hal-hal yang dapat merangsang keinginan untuk melakukan aktivitas seksual lainnya. Sekian dari aku, terima kasih. Halo lagi teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan
beberapa faktor-faktor penyebab seks bebas. 1. Ada rendahnya kontrol diri. 2. Ada kurangnya kesadaran tentang bahayanya seks bebas. 3. Nilai-nilai keagamaan yang kurang. 4. Minimnya taraf pendidikan keluarga. 5. Keadaan keluarga yang kurang harmonis. Lalu ada pengaruh dari teman sebaya, pengaruh dari internet, dan pengaruh dari pergaulan di lingkungan yang kurang baik.